Sinan pun berkata, kamu memanggilku rajaku. Raja menjawab, aku mengatakan padamu untuk menulis surat kepada Abbas Mehmet Pasha mengenai ibu dari Putri Faria. Sinan menjawab, itu sudah lama rajaku. Surat itu pasti sudah sampai. Jawabannya mungkin akan segera tiba. Cevabı da gelmek üzeredir. Ulaştığına emin misiniz paşam? Kemenkes selalu berbicara. Apakah kamu yakin dia menerimanya, Pasha? Bagaimana jika seseorang telah menangkap surat itu? Eline geçmiş olmasın. Sinan pun menjawab, rajaku, aku mengirimnya dengan cara aman, seperti yang selalu aku lakukan. Raja menjawab, jika demikian, mengapa Isvan bisa menemukan Ratu Catherine? Sinan menjawab dengan tenang, maafkan aku rajaku, tapi aku tidak tahu. Mungkin seseorang telah mengambilnya saat di perjalanan, atau itu masih dalam perjalanan. Yahut Bosna'da. Yahut? Raja menjawab, atau kamu telah memberitahukannya kepada seseorang. Lagi pula, bukankah kita dikelilingi oleh para pengkhianat? Sinan pun menjawab, aku bersumpah demi nama Tuhan, aku tidak memberitahukan kepada siapapun. Bagaimana bisa aku melakukannya, rajaku? Aku telah menjadi pelayanmu selama bertahun-tahun di istana ini. Aku bahkan menulis surat pribadimu. Fermanlarınızı dahi ben yazıyorum. Eğer bana itimat Sinan pun berlutut dan berbicara lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, jika kamu memiliki sedikit pun kecurigaan, bunuhlah aku di sini. incedir. Lagi-lagi, Raja percaya. Raja pun berkata, kamu bisa pergi. Çekilebilirsin. Hünkârım. Kemenkes berkata, rajaku, Sinan Pasha telah berada di sidang dewan sampai saat ini. Sinan Pasha setia padamu, bahkan saat di hari pemberontakan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak berpikir dia berkhianat. Sanmıyorum. Di ruangan Qasem, Qasim berada di sana. Seorang selir masuk membawakan minuman untuknya. Pangeran Qasim yang selalu memperhatikan selir itu, lalu bertanya siapa namanya. Adın ne senin hatun? Elanur Şehzadem. Selir itu pun menyebutkan namanya adalah Elanur. Pangeran Qasim menjawab, Elanur, itu adalah nama yang indah, seperti wajahmu. Yüzün gibi. Tiba-tiba Qasem masuk. Pangeran pun langsung menjauhi Elanur. Qasem berkata, Qasim pangeranku, akhir-akhir ini kamu sering mengunjungiku. Validem. Gelir gider oldun. Qasim menjawab, aku hanya bertanya-tanya apa yang terjadi tadi malam, Valide. Aku juga mengatakan padamu bahwa Gulbahar Sultan akan kemari. Tamamen aklımdan çıkmış. Bunca derdimin Qasem pun menjawab, aku benar-benar melupakan akan hal itu. Aku telah melalui banyak masalah. Sekarang Gulbahar. Qasim pun menjawab, Valide, aku tahu ini bukanlah tempatku. Tapi kakak akan pergi kampanye. Dia akan pergi saat musim semi. Amit-amit, bagaimana jika mereka mengambil keuntungan ketika ketidakhadiran raja? Seperti yang kamu tahu, para pemberontak terus meneriakkan nama Bayezid. Bayezid'in adını haykırıyor. Qasem pun menjawab dengan tegas, kembalilah ke ruanganmu dan menjauhlah dari hal ini. Qasim pun menurut lalu pergi dari sana. ve bu meselelerden zinhar uzak dur. Validem. Di taman istana, Geverhan datang menemui Bayezid yang sedang bersama Ibrahim. Geverhan berkata, Qasim mengatakan padaku bahwa ibumu akan datang. Bayezid menjawab, ya, dia akan datang dengan izin Tuhan. Mengapa kamu bertanya? Apakah kamu keberatan? Geverhan menjawab, aku mengerti perasaanmu. Dia adalah ibumu dan kalian telah berpisah selama bertahun-tahun. Tapi ketika aku berpikir tentang bagaimana dia berkhianat bertahun-tahun lalu, aku menjadi khawatir. Bayezid pun menjadi tersinggung. Dia mendekati Geverhan. Kim hain, kim değil. Kemudian berkata, Geverhan, kamu tidak bisa memutuskan siapa yang berkhianat dan siapa yang tidak. Maksudku, kamu juga menikahi seorang pengkhianat.
dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Bile duymadı. Ibrahim pun kemudian berkata, mengapa kamu bersikap keras kepadanya? Siapa itu Gulbahar Sultan? Apa yang dilakukannya di masa lalu sehingga semua orang membencinya? Mazide ne yaptı da herkes böyle nefret ediyor? Kita beralih ke sisi lain. Sebuah kereta pun berhenti. Gulbahar Sultanım. Dan wanita itu adalah Gulbahar Sultan. Dia adalah ibu dari Pangeran Bayezid. Daha ne kadar yolumuz var? Gulbahar kemudian bertanya, berapa lama lagi kita akan sampai? Pelayannya pun menjawab, kita hampir sampai dan malam hampir tiba. Tidak bijaksana jika melanjutkan perjalanan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Uğursuzu var. Sabrım tükendi Zeynel Ağa. Gulbahar pun berkata, aku sudah kehilangan kesabaran Jenel A. Aku ingin melihat Pangeran Bayezid secepatnya. Seorang pria yang di sana nampak menatap Gulbahar. Jenel kemudian menjawab, ini memang sudah 11 tahun 8 bulan. Jangan khawatir, kita akan melanjutkan perjalanan saat esok pagi. Malam pun tiba. Sinan pun duduk di sebuah kedai. Ia pun berbincang kepada seorang pria, dan itu adalah Cornelius yang sedang menyamar. Efendim, Sinan pun berkata, putri sedang dikurung. Dia sedang ditanyai. Mereka mencurigaiku karena akulah yang mengetahui di mana keberadaan ibunya. Cornelius berkata, apakah kamu yakin mereka tidak mengikutimu? Sinan pun menjawab, aku yakin, tapi lebih baik kita tidak bertemu untuk sementara waktu. bir müddet görüşmemekte fayda var. Cornelius pun menjawab, berhati-hatilah Sinan, kita hampir berada di sana. Segera setelah Sultan Murad pergi, maka kita akan beraksi. Çıkmaz, hemen harekete geçeceğiz. Emredersiniz. Jadi, kecurigaan Kosem itu benar adanya. Kalau raja berangkat, maka negara akan diserang. Mereka hanya memancing kemarahan raja agar raja meninggalkan istananya. Bu arada senin firari sipahi... Cornelius berkata lagi, ngomong-ngomong, aku telah menemukan Sipahi yang terlantar itu. Berikan tugas kepada mereka. Sinan pun bertanya, di mana mereka? Cornelius pun mengeluarkan kertas dan meletakkannya di bawah cangkir. Kemudian ia pergi, dan Sinan pun mengambil kertas itu, kemudian pergi dari sana.